Oh iya, Sat, mau Gitu, nanya nih, Sat. Seth. BTW, Gimana? Sat, yang tadi kata Ustadz, Hmm? kok kayak ada yang aneh, Sat ya? Kan Azazil kan jin yang ada di dunia, Sat. Oke. Terus kok bisa dibawa malaikat ke langit? Itu ngapain, Sat? Apa ada adopsi di sana? Atau ada Ya, panti di sana iya, gimana, Sat? jangan ada panti. Aduh, gimana, Jadi yang Sat? anak baca gini, dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu, dulu di bumi Ya, sebelum Adam turun, itu isinya jin semua. jin semua. Makanya waktu Allah ingin menciptakan manusia di bumi, itu malaikat protes. Jadi yang menjadi alasan malaikat protes kan ada kalimat ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan makhluk yang dia berbuat kerusakan di muka bumi dan juga menumpahkan darah? Dari mana sampel itu? Jin. Jadi jinlah yang jadi sampel malaikat, sehingga malaikat protes kepada Allah atau mengajukan argumentasi, nggak bagus dong kalau makhluk yang sama diciptakan lagi. Toh makhluk yang sama suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah dulu manusia itu belum ada, jinlah yang jadi penghuni bumi. Muncullah kerusakan, muncullah pembunuhan di mana-mana. Karena Allah ingin turunkan azab, diutuslah para malaikat. Hancurkan gitu. Ketika dihancurkan, ada satu jin yang masih belia, masih muda. Jin itu dibawa oleh malaikat, diasuh. Ya simpelnya diadopsi. Tapi siapa yang adopsi? Ah, ini kurang paham. Yang jelas malaikat yang adopsi. Atas izin Allah Azza wa Jalla. Setelah diadopsi 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun, sampai 8000 tahun. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu 8000 tahun jin yang bernama Azazil diasuh dan diurus oleh malaikat. Sehingga kualitasnya mirip-mirip malaikat. Karena mungkin sudah merasa banyak ibadah, sudah seperti malaikat, disuruh sujud, ogah-ogahan. Nah itu yang tadi sombong itu. Merasa Jadi lebih dia meremehkan soleh. Adam, merasa saya senior, Senior. Adam junior. Jadi dulunya tuh kenapa ada iblis kenapa ada jin yang dibawa? Karena dulu bumi diisi oleh para jin yang berbuat kerusakan, oleh malaikat yang azab atas izin Allah Azza wa Jalla, satu diselamatkan. Makanya dibawa ke langit untuk diasuh dan diurus oleh para malaikat. Ya mirip-mirip adopsi lah. Itu Azazil. Jadi Azazil itu makhluk bumi dibawa ke langit sampai akhirnya dibalikin lagi ke bumi. Dan dibawa dengan kemuliaan, diturunkan dengan kehinaan. Gara-gara sombong tadi saya. Ngopi lagi ya? Iya. Oh ya Ustadz, satu pertanyaan lagi nih Ustadz, masih penasaran. Tadi ngomong tentang Azazil. Ya. Azazil itu jin yang sama yang menggoda Adam untuk mendekati pohon atau beda Ustadz? Atau gimana Ustadz? Azazil gara-gara dia nolak sujud sama Adam, padahal Allah suruh dia jadi iblis. Ya. Dia ablasa yublisu, iblisan karena menolak sujud, tidak mau taat sama perintah Allah. Ketika dia diusir ke bumi atau diusirlah dari surga, kan pesakitan nih Azazil. Dia pengen ngajak teman. Dia pengen punya banyak teman. Akhirnya satu-satunya yang diincar oleh Azazil atau yang sudah jadi iblis saat itu adalah Adam. Karena kan mau nggak mau penyebab dia diusir salah satunya ya Adam. Maka dia datanginlah Adam. Dia godain Adam supaya Adam juga melanggar apa yang sudah Allah perintahkan. Nyari temen nggak mau Nyari sendiri. teman nih, kalau sudah jadi iblis biasanya gitu tuh, dia butuh member dan banyak teman. Nah ketika iblis ini datengin Adam, godain Adam supaya dekat, itu diabadikan dalam surat Toha 120. Jadi waktu iblis datang, dan sudah jadi iblis nih, karena diusir kan, dia datengin ke Adam, kata iblis ke Adam tuh, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Adam, mau nggak saya tunjukin kamu kepada pohon yang pohon itu bikin kamu hidup abadi, kekal. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan kamu, kehidupan kamu di surga nggak bakalan berakhir. Itu godaan cukup menggiurkan bagi Adam tuh, hidup abadi, nikmatnya nggak berhenti-berhenti. Kata Adam mikir-mikir, cakep juga ini. Akhirnya Adam ngikutin godaan iblis. Nah ketika iblis menggoda Adam, dia punya peran lain. Istilah yang dipakai adalah setan. Jadi setan itu yang bisa disebut setan adalah ketika dia sudah dosa sendirian, terus ngajak orang lain biar orang lain pun ikutan melakukan dosa. Jadi setan tuh.
Kalau punya teman kayak gitu bisa disebut setan nggak, Ustaz? Setan. Mau dia manusia atau jin, kalau sudah ngajak orang lain sama-sama melakukan maksiat, dia bisa disebut setan. Makanya di surat An-Nas, yang namanya setan itu mina jinnati wanas, kalangan jin ada setannya. Azazil termasuk tuh, iblis termasuk tuh, karena dia sudah ngajakin Adam supaya melakukan dosa. Manusia juga bisa jadi setan. Kita lagi mau sholat, digodain, jangan sholat dulu lah, nanti aja. Nah itu kan jadi godaan setan. Nah BTW Ustaz, aku kepo banget kayak Azazil itu bahasa kita sejahat itu ya misalnya, seburuk itulah, itu tampangnya seperti apa sih, Ustaz? Waduh, kalau bicara tampang kayaknya sih nggak mirip kita berdua, Ya, pasti. Cuman pastinya kayak gimana wallahu alam ya. Yang jelas dia sejenis jin. Makanya di surat Al-Kahfi ayat ke-50 itu karena mina jinni fafasaqo an amri rabbi. Jadi Azazil ini sejenis jin yang telah berbuat fasik kepada Tuhannya. Wajah jin seperti apa? Wallahu alam. Karena kita nggak bisa tahu wujud asli jin. Jin itu kan makhluk tidak kasat mata yang tidak bisa dijangkau oleh mata dan indera. Itu kecuali Nabi yang bisa lihat jin. Kalau Nabi mah ada privilege tersendiri khusus untuk Nabi. Kalau kita kan bukan Nabi. Kalau ada orang yang ngomong bisa melihat jin itu gimana, Ustaz? Kalau kata ulama sih batal syahadat. Karena sejauh yang Anda pahami tidak ada satupun yang bisa melihat wujud asli jin. Mungkin kalau penampakan oke ya, misalkan jin ini memberikan visualisasi dirinya menjadi sejenis hewan. Atau jadi pohon atau jadi makhluk apa mungkin. Jinnya memvisualkan dirinya. Tapi kalau wujud aslinya, nggak ada yang tahu. Itu kata Imam Syafi'i, kalau ada orang ngaku-ngaku sudah melihat jin, batal syahadatnya. Kata beliau. Wajib syahadat ulang. Wajib syahadat ulang, karena itu masuk melanggar sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kecuali tadi, Nabi. Kalau Nabi banyak cerita. Khusus untuk Nabi ya. Ngopi dulu deh.